Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Agustini, mahasiswi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan program dan kurikulum pendidikan masyarakat yang diampu oleh Ibu Dr. Wiwin Herwina, SPD, MPD. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai landasan dan asas pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Asas pengembangan kurikulum. Pendidik sebagai pengembangan kurikulum dalam skala mikro perlu memahami kurikulum dan asas-asas yang mendasarinya. Menurut Nasution 2008 menjelaskan bahwa ada 4 asas yang mendasari pengembangan kurikulum. Untuk asas yang pertama yaitu ada asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar hukum negara sebagai landasan filosofis negara. Untuk yang selanjutnya adalah asas psikologi anak dan psikologi belajar. Psikologi anak, sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia oleh orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya. Padahal, anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Pada permulaan abad ke-20, anak mendapat perhatian menjadi salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Kemudian muncullah aliran progresif, yaitu kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan pada anak atau child center kurikulum. Kurikulum ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Untuk asas yang selanjutnya yaitu asas sosiologis. Tiap masyarakat itu mempunyai norma-norma, adat-adat kebiasaan yang harus dikenal dan diwujudkan anak dalam pribadinya, lalu dinyatakan dalam kelakuan. Tiap masyarakat berlainan corak, berlainan nilai-nilai yang dianutnya. Tiap anak akan berbeda latar belakang kebudayaannya. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan iptek merupakan faktor yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Karena masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan kurikulum, masyarakat dijadikan salah satu asas. Untuk asas yang terakhir yaitu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya, dalam bentuk board fight atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batasan-batasan mata pelajaran dalam bentuk kurikulum terpadu. Penganut ilmu jiwa asosiasi akan memilih bentuk organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, sedangkan penganut ilmu jiwa geslat akan cenderung memilih kurikulum terpadu. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan psikologis. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya.
Dalam psikologi, perkembangan dikaji tentang hakikat perbedaan, pentahapan, perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu. Semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam mengajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya ada landasan sosial budaya. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Untuk landasan yang terakhir yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum sebaiknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.